Rukun iman. Ada 6 yaitu 1. Iman kepada Allah SWT. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Berikut adalah penjelasan tentang rukun iman. 1. Pengertian iman kepada Allah SWT. Urutan yang pertama adalah iman kepada Allah SWT menjadi dasar dari iman karena sebagai umat Islam harus mengakui keesaannya. Dia merupakan pencipta di alam semesta, penguasa langit maupun bumi serta Tuhan yang wajib disembah dengan sifat tidak beranak dan tidak diperanakan. Meyakini akan hadirnya Allah tidak hanya dengan kata-kata semata melainkan harus diwujudkan melalui tindakan. Caranya yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maksudnya melakukan segala perintah serta menjauhi larangan yang menghantar ke jurang kesesatan. 2. Pengertian iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur, cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya mereka selalu taat pada segala perintah serta ketetapan. Meskipun tidak terlihat sebagai manusia harus meyakini keberadaannya dengan tugas tersendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam, namun sejatinya terdapat lebih dari bilangan tersebut, makhluk ini juga bertugas sebagai perantara Allah. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Yang artinya, Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah, hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. 3. Pengertian iman kepada kitab Allah SWT. Allah menjelaskan ajarannya melalui kitab diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat. Ajaran di dalamnya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu terkena azab karena kelalaiannya. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat dihala para Rasulullah sudah wafat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan mereka. Meskipun demikian terdapat penerusnya yaitu para sahabat dan ulama. 4. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah SWT. Jumlah Nabi dan Rasul wajib diketahui yaitu sekitar 25 yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan wajib disembah. Kitab tersebut disampaikan melalui perantara malaikat Jibril baik dengan menunjukkan wujud aslinya maupun menyamar. Isi di dalamnya sebagai pedoman mengambil keputusan dan menghukumi terkait suatu perkara yang bertujuan agar terarah serta tidak semabrangan dalam mengambil keputusan. 5. Pengertian iman kepada hari akhir kiamat. Hari akhir adalah hal nyata yang sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim maka mereka wajib mengimani untuk menunjang semangat dalam beribadah serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar adanya dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari akhir nanti semua manusia dikumpulkan dengan berbagai keadaan, bahkan digambarkan ada yang berkepala hewan maupun tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hal ini dikarenakan posisi matahari di atas kepala berjarak sekitar 1 jengkal sehingga panasnya dapat melelehkan tubuh. 6. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Takdir sendiri terbagi menjadi 2 yaitu tetap, sebagai contoh yaitu kematian, jodoh, dan rezeki. Bagian kedua adalah dapat diubah dengan berusaha serta berdoa kemudian diiringi ketakwaan. Manusia perlu meyakininya sebagai rujukan bahwa semua atas kehendak dan kuasa Allah. 1. Qada. Menurut bahasa qada berarti ketetapan yang sudah dituliskan sebelum manusia diciptakan. Catatan tersebut termuat dalam kitab Lauh Mahfuz mulai dari kehidupan, kebaikan, serta kematian. Meskipun hal ini tidak diketahui kapan waktunya namun sebagai makhluk harus mempersiapkannya. Caranya yaitu dengan beribadah serta menghindari larangan dan menaati semua anjuran dari Allah SWT. Terkait kematian tidak ada manusia yang mengetahuinya namun oleh karenanya dianjurkan untuk selalu beribadah dengan niat tulus, ikhlas, dan hanya mengharapkan ridha Allah.
2. Qadar. Menurut bahasa qadar merupakan ketentuan atau kepastian. Sementara secara istilah yaitu penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini termasuk yang sedang terjadi maupun akan terlaksana nantinya. Oleh karenanya manusia dianjurkan untuk berdoa. Doa sendiri dipercaya sebagai senjatanya umat Islam, bahkan dipercaya bisa merubah ketentuan yang bersifat tidak tetap. Antara qada dan qadar saling berkaitan satu sama lain, bahkan dikenal sebagai takdir dari Allah SWT yang wajib untuk diyakini keberadaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya, karena semua itu gratis.